يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mengawali pagi ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Nikmat bisa menjalankan ibadah, nikmat bisa berpuasa di bulan Ramadan kali ini, serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Dan juga nikmat kita bisa duduk bersama-sama di majelis, di masjid yang mulia ini, kita sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan diri kita, ya, agar menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah, hamba yang tentu semakin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis kali ini insyaallah taala pembahasan kita adalah tentang tazkiyatun nufus. Pembahasan yang bagi sebagian atau bahkan menjadi kewajiban, ya, bagi semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nufus yang bermakna, ya, membersihkan, ya, jiwa. Tazkiyah itu dari kata zakka yuzakki zaka. Maknanya bisa berarti tathir, yaitu mensucikan, membersihkan. Bisa bermakna juga bertumbuh. Ya. Nufus ini jiwa, artinya ketika disandingkan dengan jiwa, tazkiyatun nufus bisa bermakna membersihkan jiwa atau menumbuhkan jiwa kita menjadi jiwa yang semakin baik. Dan ini hal, ya, yang merupakan tujuan, salah satu tujuan Rasulullah diutus kepada kita. Yang mana Allah katakan, ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Allah utus Rasul kepada umat manusia membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian membersihkan jiwa-jiwa mereka, ini jiwa orang-orang yang beriman, dan yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an, Alkitab dan hikmah, yaitu sunnah. Karena, ya, jiwa kita kalau kita tidak latih, kita tidak didik, ya, para ulama, di antaranya mengisyarat atau memisalkan jiwa ini, jamaah sekalian, seperti anak kecil. Wan nafsu katifli in tuhmiluhu syabba ala hubbir radha'i wa in tuftimuhu yanfatim. Jiwa manusia itu seperti anak kecil, ya, yang masih menyusui ketika dia di umur 2 tahun. Kalau dia ditinggalkan terus menyusu dengan ibunya, ya, dia akan terus seperti itu. Tapi ketika dia dilatih untuk meninggalkan persusuan itu, ya, di umur 2 tahun dia disapih, ya, bahasanya, maka dia akan terbiasa. Utamanya di bulan Ramadan ini, bulan yang paling tepat, ya, kita melakukan tazkiyatun nufus, melatih diri kita, melatih jiwa kita. Setelah mungkin 11 bulan lamanya, banyak di antara kita yang mungkin
tenggelam dengan kesibukan kerjanya, kesibukan dunianya, sehingga terkadang lupa, terkadang lalai. Maka di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat bagi kita untuk melatih jiwa kita. Karena apa tadi? Kalau kita tidak latih, ya apalagi bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala belenggu ya para syaitan, Allah ikat para syaitan. Maka musuh kita terbesar di bulan Ramadan itu adalah diri kita sendiri, musuh dari dalam. Musuh dari dalam. Ya, contohnya kita mau tilawah baca Quran misalnya, nantilah ya, masih ada waktu gitu. Nanti aja sore sebelum buka puasa misalnya. Nanti kalau udah libur 10 hari terakhir misalnya. Ya. Syaitan sudah Allah belenggu, ya, pembesar-pembesarnya syaitan. Mungkin masih ada syaitan ya, sebagian ulama mengatakan yang dibelenggu itu syaitan yang pembesar-pembesarnya. Ya, sebagian yang lain ya sudah nggak ada. Tapi musuh, kenapa masih ada yang bermaksiat di bulan Ramadan? Karena ya nafs ya, jiwa manusia yang tidak bisa dikontrol. Ya, tidak bisa dikontrol. Itulah sifat dasar ya jiwa manusia itu. Inna nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah dalam surat Yusuf. Sifat dasar jiwa manusia itu selalu mengarah kepada kepada keburukan. Di ayat yang lain di surat Al-Qiyamah Allah mengatakan tentang nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencela. Mencela apa? Mencela ketika dia melakukan keburukan. Ini naik tingkat sedikit. Di proses tazkiyatun nufus adalah proses kita mengontrol jiwa yang terbiasa dengan keburukan ini, naik tingkat sedikit menjadi nafsul lawamah, jiwa yang ketika melakukan keburukan jiwanya sadar, ya, dia kekang nafs ammarah ini. Ketika dia melakukan maksiat dia sadar sepertinya ada yang salah, ya, sehingga dia cela dirinya karena perbuatan maksiat itu. Dan ketika itu terus dilakukan, maka naik lagi ke tingkat yang paling baik, yaitu nafs mutmainnah. Jiwa yang mutmain, yang tentram, nyaman, tenang. Itulah proses ya secara singkat mungkin apa yang disebut tazkiyatun nafs, yaitu berusaha mengontrol jiwa manusia, jiwa kita dari nafs ya ammarah bisu, yang tingkatan yang paling rendah, yang terbiasa melakukan keburukan, dikontrol, mengekang itu semua sehingga nantinya menjadi nafs mutmainnah yang bisa menahan hawa nafsunya. Yang kata Allah di surat An-Nazi'at, ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jiwa yang takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menahan dari hawa nafsunya, dari hawa yang bisa mengarahkan kepada keburukan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajiban kita untuk selalu membersihkan jiwa kita agar jiwa kita ini tidak terbiasa ya dengan keburukan, agar jiwa kita tidak ya membawa kita kepada neraka, kepada keburukan, kepada hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika manusia tenggelam dengan dunia, kita tenggelam dengan dunia, maka akan semakin terhalang dari jiwa yang bersih, terhalang dari hidayah, bahkan terhalang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergelimang dengan ya kenikmatan dunia sehingga menghalangi diri manusia dari ya ketaatan, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga terjadi pada banyak kaum muslimin. Ketika awal diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, kondisi kita tahu bagaimana sahabat-sahabat Rasul, orang-orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang di antara mereka ada yang banyak hartanya, ada yang kaya. Namun secara umum, ya rata-rata sahabat itu bukan orang yang kaya, sehingga mereka fokus
Pada apa? Pada ibadah, fokus pada apa? Pada ketaatan kepada Allah, mengikuti ya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semakin masa terlewat gitu kan. Beberapa tahun kemudian Islam semakin tersebar, ya, mulai banyak ghanimah, harta-harta rampasan perang masuk. Ya, beberapa ratus tahun kemudian, 2 abad kurang lebih Hijriyah, mulai ya banyak kaum muslimin yang tersibukkan dengan dunianya, sehingga muncul sekelompok orang, ya, az-zuhad, ahlu ibadah, yang berusaha ya meninggalkan itu semua dan fokus dengan apa? Dengan ibadah. Utamanya di orang-orang Basrah, Kufah dan sekitarnya, orang-orang Irak. Ya, beberapa nama yang masyhur mungkin ada Ma'ruf Al-Karhi, Sahal bin Abdullah Tustari. Mereka yang meninggalkan itu fokus dengan ibadah. Bahkan di antara sebagian mereka ada yang saking beribadah dengan fokusnya, ada yang sampai pingsan ketika sholat, pingsan ketika puasa. Ya, mereka tinggalkan dunia. Nah, inilah yang merupakan bibit awal ya yang disebut dengan sufi itu tadi. Ya, mereka yang fokus kepada ibadah, mereka tinggalkan dunia. Dan di awal tidak ada penyimpangan dalam akidah, nggak ada. Mereka hanya fokus untuk apa? Ibadah saja. Mereka tinggalkan dunia, tinggalkan kenikmatan dunia, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu beberapa tahun kemudian, beberapa waktu kemudian mulai ya masuk ya takfir, mulai mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran lain sampai akhirnya nanti ya terpengaruh dengan ahlul kalam, filsafat dan segala macam. Ya, mulai di situ beberapa ratus tahun kemudian ada penyimpangan-penyimpangan ya dalam syariat. Jadi awalnya tidak ada masalah. Ya. Maka dari itu tazkiyatun nafs ketika tidak didasari dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mengarah pada hal yang salah. Dan mungkin kita lihat banyak terjadi di sekitar kita. Ya, orang-orang yang mengajak ya tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa ya dengan zikir-zikir, dengan ritual-ritual ibadah. Ya, yang mungkin asing bagi kita, bahkan cenderung ya kita akan berpikir ini kok begini ibadah gitu kan. Kok begini pengen mensucikan jiwa. Maka penting bagi kita agar ya mengetahui bagaimana cara kita tazkiyatun nafs yang ya sesuai dengan anjuran, sesuai dengan ya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibarat pakaian jiwa kita itu kan, pakaian kalau kotor kita kan tidak nyaman makainya, nggak nyaman. Kita lepas, kita cuci, pakai parfum, baru kita pakai lagi. Sama dengan jiwa kita. Ya, ketika kotor, ketika ya tidak baik, jiwa yang masih memiliki iman, ya pasti akan merasa nggak nyaman. Ada yang salah ini dalam ibadah saya. Ada yang salah nih. Namun mungkin karena masih ada kecondongan kepada nafs amarah bisu sehingga lepas lagi jiwanya, lepas kontrol lagi. Ya, jauh lagi dari Allah, ya fokus lagi pada dunia, lupa dengan ibadah dan segala macam. Ya, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwajibkan agar kita ini bertumbuh, ya jiwa kita bertumbuh pada apa? Pada kebaikan. Ya, dalam urusan akhirat kita tidak boleh puas ya, dengan pencapaian kita. Alhamdulillah misalnya Ramadan kita bisa tilawah, kita bisa sehari 1 juz, ya. Jangan kita, sudah 1 juz cukup nih, alhamdulillah. Tapi kita berusaha terus. Ya, kita berdoa kepada Allah, kita berusaha agar jiwa kita ini semakin bertumbuh kepada kebaikan yang diperintahkan oleh ya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentu harus sesuai dengan apa? Tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai seperti orang yang ya tazkiyatun nafs tapi jauh ya malah semakin jauh dari syariat, semakin jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka yang tadi ya ahli ibadah di Irak, mereka fokus ibadah itu respon dari apa? Respon dari semakin ekstrimnya sebagian kaum muslimin yang cinta kepada dunia. Namun respon dari ekstrim
kanan, kalau kita respon berlebihan juga akan ekstrim kiri. Ya, semakin jauh juga. Ahlussunnah wal Jamaah tidak, Ahlussunnah wal Jamaah selalu berada di tengah. Ya. I'tidal, jalan tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak berlebihan. Tidak juga menyepelekan. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita fahami bersama. Insyaallah di beberapa majelis yang akan datang kita akan membaca dan memahami beberapa kaidah-kaidah ya, yang diringkas oleh para ulama ya, yang merupakan pokok-pokok yang bisa kita lakukan untuk melakukan tazkiyatun nafs. Ya, kaidah-kaidah ini adalah ya ringkasan. Ya, ini kita sudah dipermudah oleh para ulama kita. Mungkin kalau kita langsung ya membaca Al-Qur'an ya, apalagi membaca tafsirnya, tidak semua kita bisa. Maka dengan adanya para ulama yang meringkas itu semua, mereka meringkas ya dari banyak ayat, dari banyak hadis, sehingga muncul kaidah-kaidah singkat yang menjadi pedoman bagi kita. Ya, menjadi awal langkah pertama dari kita ya, untuk bisa melakukan ya, dalam hal ini tazkiyatun nafs ya, yang diringkas dari Al-Quran, ringkas dari ya, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang di hadapan kita adalah sebuah risalah ya, buku yang singkat yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, seorang ulama dari Madinah ya, yang sering ke Indonesia. Insyaallah ta'ala kita akan fahami bersama ya, kaidah-kaidah apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita usahakan ya, agar menjadi hamba-hamba yang suci, yang bersih jiwanya. Dan harapan dari itu semua adalah kita menjadi hamba-hamba yang Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah jadikan ya penghuni surga ya, tentu semuanya karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan ya, mungkin kita ringkas tidak semuanya, tapi kita fahami, kita baca secara global ya dari karya beliau. Gitu. Beliau mengatakan bahwa jiwa itu perkara yang sangat penting bagi manusia. Ya, an-nafs amruha azim, kata beliau. Jiwa bagi manusia itu perkara yang penting. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, dalam surat Asy-Syams, dan disandingkan sumpahnya ini dengan makhluk-makhluk Allah yang besar. Ya, ketika kita bersumpah itu kan berarti ada penekanan. Ya, demi Allah, ya, saya puasa hari ini misalnya. Demi Allah saya nggak ngambil. Jadi ada penekanan di situ, ada sesuatu yang penting ingin disampaikan. Maka ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran, maknanya ada sesuatu yang penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Dan ketika Allah bersumpah di sini dengan makhluknya, ya bersumpah dengan makhluk ya hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersumpah hanya menyebut nama Allah, nggak boleh dengan yang lain. Ya, tapi Allah bebas bersumpah dengan makhluknya, karena Allah lah yang menciptakannya. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was sama wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Ya, 6 makhluk yang besar demi matahari ya. Kemudian bulan yang menyertainya. Kemudian siang hari. Kemudian demi malam, wasama, langit dan bumi. Ya, ini 6 makhluk besar Allah awal. Allah bersumpah dengannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa ya, yang Allah ciptakan. Kemudian setelahnya Allah katakan apa? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang jiwa itu Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepadanya untuk berbuat takwa, atau sebaliknya. Di semua orang itu punya kesempatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat fujur atau berbuat maksiat. Ya, orang soleh sekalipun ya, punya kesempatan untuk berbuat maksiat. Siapapun dia ya, entah itu rakyat biasa, orang yang nggak punya harta, orang yang rendah kedudukannya,
orang yang tinggi kedudukannya, orang yang banyak hartanya, orang kaya, orang semua punya kesempatan untuk melakukan takwa atau fujur. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berikan itu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Qad aflaha man zakkaha. Lalu Allah puji. Sungguh beruntung kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mampu melakukan zakah, yakni tazkiyah. Orang-orang yang mampu menumbuhkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha kata beliau. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ya. Orang yang menumbuhkan jiwanya dengan apa? Ya, dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan sholat, sedekah dan berbagai macam amal soleh. Dan rugi orang yang mengotori jiwanya dengan apa? Ya, dengan maksiat-maksiat, dengan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aslu zakat kata beliau, az-zakat tazkiyah dalam ayat ini maknanya adalah az-ziyadah wal khair, bertumbuh. Ya, makanya makna dari zakat harta yang kita keluarkan, ya, baik itu zakatul fitr, zakatul mal, maknanya Allah katakan dalam Al-Qur'an khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, keluarkan dari harta kalian kata Allah, yang dengan harta ini tutahhiruhum, mensucikan kita, wa tuzakki, dan menumbuhkan kita. Ya. Menumbuhkan jiwa kita, tuzakki. Ya. Artinya apa? Menumbuhkan. At-tazkiyah menumbuhkan jiwa, merawat jiwa kita yang bertumbuh pada amal soleh, pada kebaikan. Ya. Jadi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala, siapa? Mereka yang berusaha untuk membersihkan jiwanya, ya. Mereka yang berusaha memperbaiki jiwanya bil istikthar minat ta'at, dengan memperbanyak ketaatan, dan al khairat, kebaikan, wal ibtiat, serta menjauhi keburukan, menjauhi maksiat. Nah, merekalah yang kata Allah orang-orang yang aflah, orang-orang yang beruntung di dunianya, ya, dan di akhiratnya. Mereka yang mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya dengan banyak beramal soleh, banyak beribadah, banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara khaba man dassaha at-tadssiyah. Dassa artinya apa? Ikhfa, menyembunyikan. Ya. Mereka yang bermaksiat kata beliau adalah mereka yang menutup jiwanya, menyembunyikan jiwanya dari kebaikan. Dengan apa menutupnya? Ya, dengan atham, dengan dosa-dosa, ya, dengan hal-hal yang remeh, yang hina, yang rendah. Ya, dia hancurkan jiwanya dengan apa? Dengan melakukan aib-aib, sehingga menjadi jiwa yang rendahan, jiwa yang hina. Maka orang yang seperti ini kata beliau, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan kerugian. Ya, berhak mendapatkan apa? Kerugian. Jadi jiwa akan bersih, suci ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi beruntung, dan menjadi rendah ketika dia lakukan kemaksiatan dan jauh dari ajaran Allah, jauh dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk meraih jiwa yang tenang, kunci yang pertama, ya, adalah dengan meraih ketaatan. Dan perlu kita fahami bahwa yang berhak mengatakan bahwa fulan ini sudah bersih jiwanya, fulan ini jiwanya sudah baik, bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Dalam surat An-Najm Allah katakan fala tuzakku anfusakum. Ya, jangan pernah melakukan tazkiyah atau merasa jiwa kalian atau jiwa kita jiwa yang paling bersih. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang paling tahu dengan orang yang bertakwa. Dan di antara, ya, salah satu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda bahwa jiwa orang tersebut sudah bersih adalah Allah arahkan, Allah berikan dia hidayah untuk ketaatan. Allah berikan dia hidayah untuk apa? Kebaikan.
maka suatu saat kita muncul dalam diri kita niat untuk beramal soleh, maka jangan pernah ditunda-tunda. Ya, jangan pernah kita tunda. Karena saat itu Allah sedang berikan hidayah kepada kita. Saat itu Allah sedang inginkan kebaikan kepada kita. Kalau kita tunda, maka tadi disebutkan ikhfa, kita sudah menyembunyikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita sudah menyembunyikan hidayah dari kita sendiri. Jangan pernah ditunda-tunda ketika kita berniat untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Fan-nufusus syarifah, kata beliau mengutip dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, jiwa yang mulia itu tidak ridho kecuali dengan a'la, yang paling tinggi. Tidak ridho kecuali dengan yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling baik dan mengakibatkan hasil yang baik. Ya, jiwa yang tinggi, jiwa yang mulia itu tidak sudi dengan hal yang rendah. Sementara an-nufusud daniyah tahumu haulad danaat. Jiwa yang remeh, yang hina itu berputar pada hal-hal yang hina, hal-hal yang remeh. Rasulullah SAW kita lihat ketika beliau dihina, beliau dicela, beliau diejek oleh orang-orang Quraisy, beliau tidak balas dengan keburukan juga, tidak balas dengan celaan juga. Karena bukan di situ levelnya Rasulullah SAW. Bukan itu levelnya Rasul melakukan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Kemudian belum mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan wa taqaw 'alaiha kama yaqa'u dzubab al-aqdas. Jiwa yang rendah itu, jiwa yang buruk itu hanya berputar pada sesuatu yang buruk. Seperti kata beliau, lalat yang hinggap di hal yang kotor. Lalat yang hinggap di hal-hal yang kotor, di sampah dan segala macam. Sementara jiwa yang mulia, la tardo bidzulmi wala bil fawahish wala bis sariqa wala al khiyana. Jiwa yang mulia itu enggak ridho dengan perbuatan keji, dengan kezaliman, dengan khianat. Kenapa? Karena li'annahu akbar min dzalika, karena jiwa yang mulia lebih tinggi levelnya dari itu semua. Bukan levelnya melakukan keburukan. Bukan levelnya melakukan hal-hal yang hina. Karena seorang muslim bukan itu levelnya. Dia akan selalu berusaha yang terbaik, yang paling mulia. Tingkatan jiwa yang paling mulia. Nah, kalau kita mau lihat seberapa bersih jiwa kita, maka kita bisa lihat kepada diri kita masing-masing. Kepada hal apa kita condong? Kita ingin lebih senang dengan sesuatu yang mana? Apakah dengan kebaikan, ketaatan, ibadah, amal, ataupun sebaliknya? Ketika kita condong pada hal-hal yang baik, maka kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita ungkapkan, kemudian kita buktikan syukur itu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Allah berikan kita kenikmatan bisa beribadah, Allah berikan kita badan yang sehat, kita gunakan badan kita untuk beramal soleh, jiwa kita untuk memikirkan hal yang baik, bukan yang sebaliknya. Maka ketika jiwa yang bersih itu, jiwa yang suci itu akan membawa kepada kebaikan, kata beliau, maka wajib bagi setiap muslim untuk bisa mendidik jiwanya, membersihkan jiwanya, berjihad, melawan diri sendiri, melawan hawa nafsunya, untuk mewujudkan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang terbaik, jiwa yang bersih dari segala kotoran-kotoran, dari segala hal yang dapat membawa kerugian kepada kerugian berupa kerugian di dunia ataupun kerugian di akhirat. Namun, kata beliau, perlu difahami juga, mensucikan jiwa, mendidik jiwa bukan berarti kita berbuat keras. Mendidik jiwa kita dengan apa? Dengan sesuatu yang berlebihan. Makanya ketika ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW datang
ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tanya, gimana ibadahnya Rasul? Bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia yang maknanya Rasul itu sholat malam, kemudian tidur malam juga. Rasul menikah, Rasul puasa dan juga berbuka. Mereka ka'annahum taqalluha. Mereka mengatakan seakan-akan sedikit-sedikit, maksudnya bukan berarti ibadahnya dikit, tapi sedikit dibandingkan bahwa Rasul ini sudah diampuni dosanya sama Allah. Tapi Rasul masih beribadah. Ya, meskipun ada tidurnya juga. Lalu 3 orang ini mengatakan, orang yang pertama berkata, fa amma anna usolli wala anam. Kalau begitu dibanding Rasul yang sudah diampuni masih beribadah dengan segitu, saya akan sholat, enggak akan tidur. Orang yang kedua mengatakan, ana asumu wala uftir, aku berpuasa dan tidak akan berbuka. Orang yang ketiga mengatakan, ana la atazawwaju nisa, enggak akan nikah dengan perempuan manapun. Dengar Rasulullah kabar 3 orang ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul memuji mereka? Tidak. Justru Rasul mengoreksi perbuatan mereka. Ama ana akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku hamba yang paling takut kepada Allah. Hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ana usolli, aku salat dan aku tidur. Ya. Asum wa uftir, aku puasa dan berbuka. Wa ana atazawwaj, dan aku menikah dengan bukan hanya satu wanita, tapi banyak istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya boleh ibadah. Bahkan wajib ibadah, tapi jangan sampai berlebihan. Ghulu, berlebihan, ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini sunnah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita contoh yang ideal, yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena Rasul kita adalah manusia, ya, dan diutus kepada manusia, maka kita sebagai manusia juga bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulnya dari malaikat, kita mungkin bisa beralasan, itu kan malaikat, kita manusia beda. Tapi Allah utus kepada kita Rasul dari golongan kita, golongan manusia, agar kita juga bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wali nafsika 'alaika haq, dan nafs, jiwamu juga punya hak. Ini ceritanya ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda dari Ansar, Salman Al-Farisi dari Muhajirin. Dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang hijrah ke Madinah, ya, seperti dengan sahabat-sahabat yang lain, ya. Karena orang-orang Muhajirin mereka meninggalkan hijrah dari Makkah, meninggalkan harta benda, keluarga mereka agar tidak merasa asing, ya, terpencil di negeri yang baru. Rasul selalu persaudarakan dengan orang-orang Ansor penduduk Madinah. Ya, di antaranya adalah Salman dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melihat istri Abu Darda, yaitu Ummu Darda, tampilannya kucel, ya, kusam gitu, ya, tidak terawat. Ditanya oleh Salman Al-Farisi, kenapa seperti ini tampilanmu? Ya, dijawab oleh Ummu Darda, akhuk, ya, saudaramu itu nggak butuh kepadaku, katanya. Kenapa? Beliau kalau siang puasa, ya, kalau malam tahajud sepanjang malam, kapan dia butuh padaku? Jadi nggak butuh, katanya. Lalu Salman nginap, ya, ke rumahnya Abu Darda, ya. Kemudian disuguhi makanan. Dipersilahkan Salman untuk makan. Tapi Abu Darda nggak mau makan. Kenapa kau tidak makan? Aku sedang puasa. Lalu Salman katakan kepada Abu Darda, makan. Saya nggak akan makan kecuali kau makan. Ya, puasa sunnah tentunya, ya. Tinggalkan puasa, kita makan bersama. Makan akhirnya. Di malam hari Abu Darda bangun di awal malam, ya, sebentar sudah bangun. Disuruh tidur oleh Salman. Bangun lagi di pertengahan malam, suruh tidur lagi oleh Salman Al-Farisi. Ketika baru sepertiga malam terakhir, beliau ibadah, dibiarkan oleh Salman. Paginya mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya, mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini Salman begini. Saya mau ibadah tapi begini. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, wali nafsika 'alaika haq. Jiwamu juga punya hak. Hak untuk istirahat harus dipenuhi. Ya, hak untuk apa? Istirahat sejenak. Istri punya hak, ya, harus dipenuhi juga. Ya.
Maka kata beliau, yukti, salah orang yang mengira bahwa mendidik jiwa itu dengan melakukan mengekang jiwa, mengharamkan dari sesuatu yang dibolehkan, mengharamkan dari hak-hak jiwa itu, tidak menikah contohnya tadi, sahabat yang sebelumnya tidak berbuka puasa, tidak tidur saat malam, kecuali memang di waktu khusus seperti Ramadan. Nah, itu lain karena ini waktu yang utama gitu kan. Tapi di lain hari, jiwa kita juga punya hak. Begitu juga salah orang yang bersantai-santai, terlalu tidak melatih jiwa, tidak mendidik jiwa. Dibiarkan saja, dilepas gitu, enggak. Jadi berlebihan tidak boleh, terlalu menyepelekan, terlalu meninggalkan juga enggak boleh. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memerintahkan kepada kita untuk tawassut, i'tidal, berada di tengah, berada di tengah, tidak berlebihan, tidak kurang, dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bisa mendidik jiwa yang baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan hal-hal, cara-cara yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di sini akan menyebutkan beberapa kaidah-kaidah yang menjadi pokok bagi kita agar kita bisa bagaimana caranya tazkiyatun nafs, membawa jiwa kita kepada hal-hal yang baik. Yang pertama, kaidah yang pertama kata beliau, at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid itu pokok, inti pokok yang bisa membuat nafs jiwa kita menjadi bertumbuh. Jiwa kita menjadi lebih baik. Yang pertama, kita harus bertauhid. Tentu bukan hanya paham, bukan hanya pemahaman bertauhid, tapi juga pengamalan dari tauhid itu sendiri. Karena pemahaman tanpa pengamalan sia-sia. Mengamalkan tanpa ngerti tauhid itu sendiri juga tidak bermanfaat. Kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita seperti dalam surat Adz-Dzariyat, yang mana itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua kehidupan kita, semua perbuatan kita, terutama yang berkaitan dengan perintah, harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan syariat. Karena kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah katakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat yang mungkin sering kita lihat, sering kita dengar dan kita fahami insyaallah taala, bahwa hidup kita semuanya, mati kita, ibadah kita semuanya lillahi rabbil alamin. Maka kita harus ingat bahwa semua harus bersumber kepada tauhid. Maka jamaah sekalian, kalau ada orang yang di luar sana kita melihat, kita bertemu, metode tazkiyatun nufus, ini cara untuk melatih jiwa, apakah benar atau salah? Kita lihat apakah dia sesuai dengan tauhid atau malah bertolak belakang kepada tauhid. Apakah dia sesuai dengan perintah atau malah berlawanan dengan syariat. Kan ibarat tadi baju yang kotor, kita mau bersihkan yang kotor kan tidak mungkin dengan sesuatu yang kotor. Kita mau bersihkan jiwa kita dari kotoran maksiat, kalau berlawan dengan tauhid, bukan menghasilkan jiwa yang bersih, justru membawa kotoran-kotoran yang baru. Kalau Ramadan ini kan biasanya banyak yang share tuh video itu Pak, yang buat gelas air kotor kan disiram pakai air putih, terus sampai bersih. Kalau airnya yang dipakai untuk menuhin gelas itu air yang kotor, kapan bersihnya itu air, kan gitu. Kapan bersihnya itu air. Maka yang pertama, kaidah yang pertama ini harus bersumber dan sesuai dengan tauhid. Karena itulah tujuan diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh para nabi untuk mengajak manusia untuk bertauhid.
Ya, Allah kata An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus kepada setiap umat rasul. Ya, rasul. Umat yang mana? Semua umat. Ya. Tujuannya apa? An i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, jauhi taghut. Ya, taghut yaitu segala sesuatu ya yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah ya, yang berlebihan, yang ditaati, yang diikuti, di antaranya syaitan, hawa nafsu juga termasuk taghut ketika ditaati lebih dari Allah, lebih dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa tauhid kata awal, yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang manusia. Yang pertama harus difahami oleh manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya setiap mengutus dai, mengutus sahabat untuk berdakwah ke sebuah tempat, ya Rasul perintahkan yang pertama untuk berdakwah yaitu dakwah kepada tauhid. Sebagaimana dicontohkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus ya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Ya, beliau mengatakan innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Kamu akan datang ke ahlul kitab. Nah, ini juga Rasul faham ya siapa yang akan didakwahi. Rasul mengerti, Rasul kabarkan kepada Mu'adz, engkau akan dakwah kepada ahlul kitab, ya mereka yang punya kitab yaitu al-Yahud, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama katanya, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila an yuwahhidullah. Maka yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka wahai Mu'adz adalah tauhid. Ya, kalau sudah taat fa inhum ata'u kalidzalik fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa shalawat. Baru setelah tauhidnya mereka sudah faham, perintahkan, ajarkan kepada mereka salat. Bayangkan orang salat ya tanpa tauhid, tidak beribadah, tidak beriman, enggak akan diterima. Ya, mungkin kita bertanya, ini orang yang bersedekah tapi dia tidak beriman, apakah dapat pahala? Ya mungkin Allah akan berikan dia ganjaran di dunia kalaupun ada. Ya, tapi di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Ya, tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena asal pokok kunci pertama dia untuk masuk surga tauhid tidak ada. Kunci dia untuk dapat kebaikan dari Allah di surga tidak ada, yaitu tauhid. Bahkan kata beliau, waqad tawa'adallahu, Allah ancam. Ya, orang yang berusaha mensucikan jiwanya tapi tidak berdasarkan tauhid dan iman. Tidak berdasarkan tauhid dan iman, Allah ancam dengan azab di hari kiamat. Ya. Allah katakan dalam surat Fussilat ayat yang kelima, ya di akhir ayat yang kelima Allah katakan wawailul lil musyrikin, celaka orang yang musyrik. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka yang tidak menunaikan zakat di sini, ya. Dan mereka kufur, ingkar, tidak beriman kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan zakah di ayat ini menurut para ulama ya seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya adalah at-tauhid wal iman alladzi yazku bihi al-qalb. Mereka yang orang-orang musyrik yang diancam oleh Allah ini mereka yang tidak berusaha bertauhid, mereka yang mensucikan dirinya tapi tidak dengan tauhid, tidak dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dimaksud tauhid? Ya, bagaimana mensucikan diri dengan tauhid? Ya, bagaimana kita menumbuhkan jiwa kita dengan bertauhid? Dan yang paling pertama, yang paling utama yang dimaksud adalah fa innahu yatadamman nafya ilahiyati ma siwal haq minal qalbi. Maknanya adalah apa? Ya, meniadakan segala sesembahan. Ya, segala sesembahan selain Allah di hatinya. Dia bersihkan dulu hatinya dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan itsbat al-ilahiyatul haq fil qalbi, dan menetapkan hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah. Inilah makna wa huwa haqiqatul la ilaha, makna la ilaha illallah. Di makna la ilaha illallah itu yang benar adalah tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Mana yang benar? Ya. Sebagian orang mengatakan tidak ada pencipta selain Allah. Nah, ini maknanya belum sempurna. Ya, maknanya belum apa? Sempurna. Karena inilah orang-orang musyrik zaman Rasul begitu. Mereka tahu Allah yang memberi rezeki, mereka tahu Allah yang menciptakan mereka. Makanya mereka kalau ya kesulitan, terdesak, ya fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisin.
Kalau mereka di laut, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak beriman, mereka di kesulitan, ya, mereka berdoanya kepada Allah. Tapi falamma najahum minal barri idahum yusyrikun, udah selamat mereka di daratan, ya sudah lapang, mereka kembali kepada asal mereka, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, oh ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal ibadahnya, mereka memintanya, berdoanya, mengharapnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, maknanya adalah ya, meniadakan segala sesembahan selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Ya. Juga disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan alladzina yu'tuna zakat yaitu adalah at-tauhid, bersyahadat la ilaha illallah taala. Ya, sebagaimana tauhid itu adalah hal pokok dalam membersihkan jiwa, maka lawannya syirik itu adalah perkara yang paling pertama yang dapat merusak jiwa manusia. Ya, hal yang paling pertama ya, yang dapat mengotori jiwa manusia. Bahkan ketika seorang hamba berbuat syirik, ya seluruh amalannya akan sia-sia. Seluruh amalannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah katakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya. Allah katakan kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada yang sebelummu. Ya, la in asyrakta, kalau kau berbuat syirik, ya, la yahbatanna, semua amalanmu akan hilang, akan terhapus, dan wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan jadi orang yang paling merugi. Inilah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Abadan, ya, selamanya tidak akan diampuni. Orang yang meninggal dalam kesyirikan, terutama syirik akbar, syirik yang besar, ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Kalau bertaubat tentu, kalau taubatnya sungguh-sungguh, taubatan nasuha, bahkan syirik sebesar apapun, ketika dia bertaubat sebelum meninggalnya akan diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapus semua dosa. Dosa kesyirikan pun akan dihapus jamaah sekalian ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika meninggal belum bertaubat, kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa-dosa besar, ya, selain kesyirikan, kalau Allah berkehendak, ya, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Orang mukmin, ya, dia dosa besar meninggal belum bertaubat, ya, tidak boleh kita katakan dia kafir, keluar dari Islam, tidak boleh. Dia akan diampuni oleh Allah kalau Allah berkehendak. Wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah akan ampuni. Ya. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Tapi kesyirikan, ya, dia meninggal belum bertaubat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah haramkan baginya apa? Baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Ya, Allah katakan dalam Al-Maidah ayat ke-72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Ya, sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan, harramallahu alaihi al-jannah, Allah akan haramkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya, tidak orang-orang yang zalim itu mereka yang berbuat syirik, karena dalam ayat lain Allah katakan inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Ya, zalimnya bukan cuma kepada makhluk, ya, zalimnya bukan kepada orang di sekitar kita, tapi zalimnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa idza haqqaqal abdu tauhid, kalau seorang hamba dia merealisasikan tauhid dengan sempurna, maka ya tazkiyatun nafsnya juga sempurna, jiwanya juga akan sempurna bersihnya, sempurna sucinya, sebagaimana tauhid merupakan ibadah yang paling sempurna. Bahkan hasrat lahu hidayah, dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk, mendapatkan rasa aman, ya, di dunia dan akhirat. Ya, di akhirat dapat petunjuk. Kenapa? Karena ya, dia meskipun di akhirat kita pun masih butuh petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa aman, ya, dunia dan akhirat. Di akhirat aman dari azab, aman dari neraka.
Ya di dunia aman dari ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, aman dari musibah ya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan lam yalbisu imanahum, tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, ya dimaksud zalim adalah kesyirikan. Tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, maka ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan rasa aman ya di dunia dan di akhirat, dan muhtadun, hidayah di dunia dan akhirat. Ya. Bagaimana bertauhid itu gitu kan? Mungkin untuk memahami tauhid itu gampang teorinya. Ya, kita ngerti bagaimana beribadah kepada Allah, kita tahu apa itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tapi yang lebih penting dari itu adalah mengamalkan tauhid itu sendiri. Ya, bagaimana mengamalkannya? Yaitu ketika kita berusaha mengikhlaskan ya, niat kita, merendah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Pada saat itulah ya kita sedang mengamalkan tauhid. Ya, khalusat a'malu wa sahhat wa zakat nafsuhu wa tabat. Ketika dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menghamba ya, merendah di hadapan Allah ya, maka jiwanya akan semakin baik, semakin bertumbuh bertumbuh ya kepada kebaikan, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika ia masukkan sesuatu yang merusaknya, masukkan ke jiwanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk juga kotoran ke dalam hatinya. Ya, kotoran kepada jiwanya, tidak akan menjadi bersih, tidak akan menjadi suci. Ya kan? Kita sering mendengar ya bulan suci Ramadan, bulan mulia, ya waktunya mensucikan diri. Dan yang pertama harus kita lakukan untuk mensucikan diri kita adalah dengan kembali ya mengingat tauhid dan berusaha mengamalkan dalam diri kita. Ya, merendahkan ibadah kita jamaah sekalian, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara yang terbaik, kata beliau, enggak ada cara yang paling sempurna untuk mensucikan diri kita, membersihkan jiwa kita, kecuali dengan bertauhid, ya, kecuali dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, ya, mengikhlaskan, ya, memurnikan niat kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahid dinul khalis. Ya, sungguh hanya ya agama yang murni ya untuk Allah itu, niat yang bersih, yang suci, tidak ada kotoran-kotoran kesyirikan sedikit pun. Suci dari kesyirikan, suci dari maksiat, suci dari apa? Dari hal-hal yang dapat merusak jiwa itu sendiri. Inilah yang pertama harus ya kita fahami. Membersihkan jiwa kita dari kesyirikan dulu agar kita bisa seterusnya menjadi ya hamba yang merasakan aman, nyaman, ya tentram dunia kita ya sebelum akhirat kita, yaitu dengan ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjalankan kesyirikan. Maka kalau ada orang yang mengatakan ya metode tazkiyah A B C D ya benar atau salahnya, kita ukur yang pertama, ini tauhid sesuai apa enggak. Ya, atau bahkan berlawanan. Nah, kalau berlawanan ya kita tidak boleh ikuti. Kalau misalnya ada ya tauhidnya sesuai dengan perintah Allah, ya masih bisa kita ikuti. Dan nanti insya Allah juga akan banyak hal ya kaidah-kaidah yang lain. Ya, yang kedua misalnya ad-du'a miftahu zakatun nufus. Doa itu kunci. Bagaimana kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tauhidnya belum paham, belum sempurna, belum dijalankan. Ya, bagaimana kita hamba bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia belum memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka yang berdoa kepada selain Allah maknanya belum mentauhidkan ya di hatinya dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang datang ke ya tempat-tempat keramat, ya, ke kuburan, ke pohon, ke ya benda-benda yang keramat. Mereka-mereka yang bergantung kepada jimat misalnya. Mereka tidak akan tentram jiwanya. Kalau pergi ketinggalan itu bendanya, jimatnya, pasti nggak tenang, pasti gelisah. Kenapa gelisah? Karena dia bergantungnya bukan kepada Allah, tapi kepada jimat itu, cincin, batu, ya yang dia yakini
membawa keberuntungan dan segala macam. Kalau bergantung pada hal itu, maka tentu jiwanya nggak akan tenang, nggak akan tentram. Ya, itulah ya yang kaidah yang kedua mungkin insyaallah taala kita akan sempurnakan, kita akan bahas bersama-sama insyaallah taala di ya majelis yang berikutnya insyaallah taala. Ya, akhirul kalam, mudah-mudahan pertemuan kita majelis yang pertama ini membawakan keberkahan kepada kita, ya, membawa ya diri kita menjadi semakin baik dan bertumbuh ya dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratu al majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.